Dan rekan sejawat sekalian, acara kita selanjutnya akan segera kembali dimulai. Kami ajak para hadirin yang masih berada di luar ruangan untuk dapat memasuki tempat dan menempati tempat duduk yang telah kami siapkan. Baik Profesor, Dokter, dan rekan sejawat sekalian, acara kita selanjutnya adalah lecture ketiga yang masih dipimpin oleh Profesor Dr. Sukman Tulus Putra, spesialis anak konsultan selaku moderator kita. Kepada Prof, kami persilakan untuk memimpin kembali lecture ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kita lanjutkan, saya kira tadi sudah break sebentar. Lecture berikutnya dari Prof. Mulyadi tentang defect closure for non-cyanotic CSD with pulmonary hypertension, indication, contraindication, and long-term outcome. Saya kira ini topik yang penting. Jadi nanti silakan kalau ada hal-hal yang perlu dipertanyakan. Prof. Mulyadi saya kira tidak perlu saya perkenalkan lagi, sudah kenal semua. Ya, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang hadir nih senior Prof. Sudikdo, Prof. Sukman, Prof. Najib, ya, Dr. Mahrus, ya, Caprof Dr. Mahrus. Mahrus apa? Caprof Dr. Oh, Caprof, ada ya Caprof ya. Jadi semangat ya, semangat. Ini ada Dr. Didi juga ya. Nah, ini Dr. Didi ya. Tugas saya adalah ya silakan slide ya. Mohon maaf nih lagi batuk ya, lagi batuk. Nanti apa namanya nyanyi Tadinya gimana? Tapi masih bisa nyanyi kan? Masih bisa. Nyanyi bisa kan? Insya Allah. Baik, ini mengenai defect closure untuk non-cyanotic ya. Ini kita mulai ilustrasi kasus ya. Silakan slide. Nah ini pasien 16 tahun 10 bulan. Jadi remaja ya. Baru ketahuan ASD ini sering ya. ASD sering telat ya, dan telat tahu-taunya udah telat ya. Jadi dengan ASD besar dengan PH ya, ini anaknya. Slide. Nah ini kita lihat dari ini TE. Jadi kalau untuk ASD itu T itu penting ya. T itu penting untuk melihat lokasi ASD-nya, kemudian rimnya ya, rim posterior. Jadi selalu di posisi 0 derajat ya. Ini transversal kita lihat ya, ASD-nya besar ya. Piraunya dua arah, tapi masih dominan kiri ke kanan. Nah, jadi ASD-nya 20 mm ya, bidirectional, ada mode TR. Jadi sudah pasti ini ada PH ya. Slide berikutnya. Nah, ini pada pandangan lain kita lihat ya. Ini dari psoriasis, ini untuk melihat rim subaortik. Ini juga minimal ya. Kemudian pada bicafal untuk melihat rim SVC, kita juga minimal ya. Oke, lanjut. Kok slide-nya mati? Slide-nya mati. Cuma namanya doang. Namanya aja udah kenal kita namanya. Udah jalan. Ini cat-nya ya, ini gambarnya yang bikin siapa nih? Jadi di kardio itu harus bisa gambar ya. Jadi bisa dijelaskan. Jadi kita lihat hari sketnya ya. Ini lihat di sini ya. Jadi PA pressure subsistemik ya. Jadi di sini sebelum dikasih oksigen sistolnya 73 ya. Kemudian aortanya 92, yang merah itu post oksigen ya. Kemudian flow ratio ya, sebelum dikasih oksigen ini rendah ya. Low flow dengan high 16 Wood unit ya. Kemudian begitu kita kasih oksigen ini naik sedikit, tapi ini juga turun ya. Jadi tapi pressure-nya tetap. Nah tadi juga biasanya Pak Nurmanto
Yang berubah itu hanya flow ratio karena P itu adalah F kali R. Kalau R-nya tinggi, R turun. Begitu R-nya diturunin, F-nya kan tapi hasilnya tetap ya. Jadi tetap tinggi ya. Jadi ini ya, kita lihat di sini ASD besar, pH low flow, high resistant, respon partially terhadap oksigen test ya. Jadi ini ya. Terus slide. Nah ini minta pendapat ya. Ada 3 option ya. Batal prosedur, kasih sinyal fail. Atau lanjut dengan device closure, atau kirim ke bedah. Nah kira-kira yang hadir ini siapa yang milih A? 7 tangan aja, gak usah takut. A. Dokter Bagus, A. Yang B, nah Pak Ketua mana? Dokter Rizky. Yang mana? B. B ada B nggak? Ada. Terus C. Ya. Tapi opsinya tergantung operator ya. Audiens sih boleh usul, tapi operator. Nah, kalau yang 2 ini artinya dia pasti ditutup ya. Kecuali kalau dengan device nggak bisa, baru kita kirim ke bedah. Yeah. Nah kebetulan karena saya operatornya, lanjut slide. Nah saya putuskan untuk ditutup ya. Device-nya 28 mm ya. Kemudian tadi dia oxygen test ya. Untuk melihat respon 20 menit ya. Ini kita lihat. Jadi kita nggak pakai balon, langsung aja pakai alat. Ya. Kita buka, kan ketutup tuh. Jangan dirilis dulu, ya tunggu 20 menit. Nah, terus selanjutnya lanjut slide berikutnya. Nah, kita lihat setelah di 20 menit ya, dia stabil. TRZ-nya kita pakai echo turun dari 80 ke 60. Sehingga akhirnya kita rilis ya. Kita rilis device-nya ya. Tuh dirilis ya. Terus berikutnya. Nah, ini kita pantau ya. Alatnya stabil ya. Kemudian straddling di aorta ya, karena dia tadi rim aortiknya minimal ya. Ini dari posisi lain yang sana ya. Dilihat itu dijalanin. Kita lihat stabil ya. Jalanin oke. Alatnya stabil ya. Terus berikutnya kita dari posisi lain ya. Cukup stabil ya. Tidak ada residual ya. Kemudian aliran vena pulmoner semuanya ke LA, tidak ada obstruksi ya. Kemudian kita lihat ECG-nya juga sinus ya, nggak ada aritmia dan lain-lain. Terus, nah ini kita lihat angiografinya masih di tempat. Jadi jangan sampai begitu di angio lagi hilang dia. Begitu dilihat ada di bun-bun. Jadi pernah begitu. Ya. Jadi stabil. Terus berikutnya. Nah, habis prosedur ya, tadi Pak Doro bilang ya kita jangan nangis, kita sedasi dulu ya. Di radiasi enggak pakai inotropik ya. Kita lihat di tidur dulu ya, terus lanjut. Nah, setelah 5 jam stabil ya. Kita ekstubasi dan pasiennya klinisnya bagus ya. Ini adalah salah satu ilustrasi. Ini baru efek segera. Nah, jangka panjang kita belum tahu. Kita perlu evaluasi ya. Long termnya kita harus pantau ulang ya. Slide. Nah ini kita lihat, mungkin tadi saya nggak ngikut yang Dr. Indah ya. Ini mungkin yang lecture umum ya. Jadi yang disebut dengan pH itu menurut dengan ini ya, guideline itu adalah MPH itu lebih dari 20 ya. Kemudian PVR-nya lebih dari 3. Tadi pasien tadi 16 ya. Itu ya luar biasa pH lah ya. Jadi bukannya pH lagi udah mbahnya pH lah ya. Kemudian nah ini untuk menilai apakah bisa atau enggak itu memang perlu CAT ya. Jadi CAT di sini posisinya. Karena kalau untuk diagnosis cukup dengan echo ya. Tapi kalau untuk operability ya, apakah itu transkateter atau bedah, itu perlu di cardiac CAT untuk menilai apakah pH-nya hiperkinetik, berarti flow-nya yang naik ya, atau dia reaktif dan reversible atau irreversible atau SNO. Jadi ini di sini ya, di samping klinis dan ekokardiografi. Nah ini yang penting buat teman-teman ya. Slide. Nah ini kita lihat ya, 34% anak dengan
pH itu dihubungkan dengan kelainan paru. Ya, ini makanya tadi ada yang ngomong pH primer ya, ada yang ngomong pH idiopatik. Ya, biasanya ada kelainan paru. Ya. Apalagi nggak sesuai pH-nya dengan penyakit PJB yang ada. Ya. Kadang-kadang kalau kita di mana tuh selalu dikambingin tentang PJB, paru PJB kecil. Ya. Ini ya. Kemudian 27% ya. Yang ini ada bentuk lain ya, ada yang idiopatik macam-macam ya, ada yang pH CAD, ada yang dihubungkan dengan jaringan konektif ya. Kemudian ada yang pulmonary venous occlusive. Ini adalah variasi dari pH. Kemudian pH yang disebabkan, jadi tugas kita itu kan pH yang dihubungkan dengan CAD itu biasanya disebut karena pirau kiri ke kanan. Nah itu ya, terutama yang post tricuspid sun ya, itu yang paling sering. Jadi ini adalah jadi biasanya karena terlambat di diagnosis ya. Saya ada punya pasien AS itu ada yang ketahuan baru umur 50 tahun ya. 50 tahun ada yang ketahuan 20 tahun udah Eisenmenger itu ada tuh. Nah, kita punya dulu Prof Digdo ya, anak konsulen ya. Anak konsulen ya, bapaknya dokter ya. Dia enggak ngah bahwa anaknya ada ASD. Nah, begitu dipisah sama Prof Digdo tuh ya. Ditutup bagus. Terus 5 bulan terakhir ya, dia datang ke saya minta cek anaknya. Anaknya 3. Jadi nikahnya sama orang bule. Artinya karena ditutup cepat ya, artinya nggak berefek. Jadi karena ditutup cepat, kemudian ibunya bagus, punya anak, sekarang dia sehat ya. Jadi seringnya memang ASD itu sering nggak ketahuan ya. Slide berikutnya. Nah, pH yang dihubungkan itu ya biasanya macam-macam ya, macam-macam penyebabnya ya. Tapi biasanya yang paling sering itu karena ada pirau kiri ke kanan ya. Nah kemudian remodeling ya, karena ada perubahan-perubahan pada vaskular partu, remodeling itu terjadi dengan berbagai macam penyebab. Tapi ujung-ujungnya adalah adanya vaso-occlusion, bisa reversibel, bisa irreversibel akibat meningkatnya tahanan paru ya. Nah kemudian yang lanjut ya, pH yang lanjutnya akan berujung dengan Eisenmenger. Nah Eisenmenger ini yang sekarang itu jadi masalah ya. Jadi kita biarin dia akan meninggal juga ya. Kita tutup dia akan meninggal juga. Jadi kadang-kadang kita tanya ke pasiennya ya, ke keluarga ya. Karena kalau dibiarin pasti meninggal. Tapi kalau kita tutup ya, ya isola bisa sembuh, bisa juga meninggal. Nah ini telatnya sih. Cuman jangan telatnya karena kita sebagai dokter ya. Slide. Nah ini pH pada dewasa ini sekarang jadi masalah ya, banyak ya. Karena apa? Karena meningkatnya jumlah anak-anak yang berhasil diobati ya. Karena membaiknya manajemen PJB ya, sehingga banyak yang jadi dewasa. Nah sekarang ini jadi masalah ya. Ini ada 10% pasien-pasien CAD itu nanti akan pH ya, yang kita operasi. Kemarin terakhir juga ada tesis, katanya juga ada penyakit ginjal kronik. Gitu. Kalau di luar 50% dimulai ya. Jadi 50% pasien PJB itu nanti menjadi penyakit ginjal kronik. Nah, kemarin yang ada tesis dari PPDS. Cuman di kita belum ada data ya. Data di saya yang PJK itu cuma 1, gak akut ya. Karena kontras. Begitu di kesini dia jadi gagal ginjal akut ya. Tapi bukan kronik. Ya, terus nah ini klasifikasi ya, klasifikasi patologi. Jadi ada yang berdasarkan jenis ya, ada yang namanya simple pretusan ya, seperti ASD ya, TAPVD, kemudian ada yang simple post tricuspid. Nah, ini biasanya lebih awal gejalanya karena sannya maksimal ya. Kemudian ada kombinasi ya, kemudian ada trunkus. Kemudian ada yang membagi dimensi, ada yang hemodinamik bermakna, restriktif, non-restriktif, ya. Kemudian besarnya defek ya. Untuk ICD itu dikatakan besar itu kalau lebih dari 20 ya. Kalau untuk VSD 10 ya. Kemudian arasan ya. Nah ini kita harus buat pada setiap pasien-pasien dengan diduga pH. Slide. Nah ini kita lihat klasifikasi klinis ya. Jadi yang paling berat itu Eisenmenger ya. Jadi ini termasuk semua lesi intrakardiak yang tadinya left to right, ya, anaknya nggak biru, kemudian jadi biru, ya, dengan ada cyanosis, ini yang paling berat, ya. Kemudian ada yang lesi left to right, ya, ada yang bisa dikoreksi, ada yang tidak bisa dikoreksi. Gitu. Kemudian ada juga yang namanya pH
kebetulan bersama dengan CHD. Nah ini yang tadi itu sering ya. PD-nya kecil, akhirnya kecil tapi kok PH. Jadi yang nomor 3. Jadi nggak ada. Atau dia post operatif PH. Ya, jadi mungkin sebelum dioperasi udah ada PH, tapi setelah operasi menetap. Atau bahkan dia timbul setelah operasi. Ini yang disebut dengan post operatif. Ini biasanya prognosis jelek. Ya. Biasanya jelek. Dia akan meninggal. Ya. Terus berikutnya slide. Nah, sekarang tugasnya indikasi atau kondisi penutupan defek pada pasien sinusitis ya. Jadi yang pertama ini ya, setiap dokter anak ya atau kardiologis itu harus berusaha mencari diagnosis lengkap ya. Anak-anak yang diduga PJB. Jadi jangan sampai nanti diduga sering kayak zaman dulu ya. Terus mau bilang jantung berlubang, gak usah khawatir, bahkan nutup sendiri. Diikuti oleh pasien apa? Menutup, tapi berlubang tapi usianya yang menutup. Nah itu ya. Jadi yang menutup usianya bukan lubangnya gitu ya. Lubangnya tetap ada. Ya. Jadi ya ternyata TF. Ya. TF kan nggak mungkin nutup. Ya. Karena pasien tanya, dok, kata dokter sebenarnya bisa nutup, kok nggak nutup? Ternyata TF. Ya. Itu sampai kapanpun nggak akan nutup kalau TF ya. Orang dia ada mal lain ya. Terus, nah rekomendasi ada 3 ya. Yang pertama tuh direkomendasi, ya. Yang kedua ini masih kontroversi ya. Nah ini tadi posisinya tadi ada 2A, 2B. Mungkin yang tadi itu ya mungkin 2B ya. Kalau yang ketiga adalah tidak direkomendasi. Nah, kalau yang 3 ini kita kayaknya ya kita nanti kena hukum ya. Tapi kita anggap aja di 2B paling enggak 2B ya. Masih mungkin ada manfaatnya ya. Slide. Nah, ini kita lihat ya penilaian klinis. Ini kita lihat ya. Ini pasien-pasien yang VSD, AVSD yang standarnya besar ya. Kapan kita curiga dia PH? Ya, ini ya. Yang pertama, udah pasti dia nggak ada gejala. Ya. Kalau dia masih ada heart failure itu pasti belum PH. Ya. Jadi dia kalau dia nggak ada kemungkinan PH. Atau misalnya dia ada premorbid, ada Down syndrome, kemungkinan PH. Kemudian dia bisinya nggak kedengaran. Kalau bisinya jelas itu mungkin bukan ya. Bisinya itu berarti kemungkinan PH ya. Kemudian dari penunjang ya, kalau masih ada bendungan paru itu dia masih belum PH, dia masih pada gagal jantung. Tapi kalau dia nggak ada gagal, nggak ada lang udem, nggak ada ini PH. Kemudian dari EKG juga sama, kalau dia masih LVH atau dia belum PH. Tapi kalau udah yang besar adalah yang kanan ya, RAE, RAD itu kemudian PH. Kemudian dari echo juga sama ya, kalau masih LA yang besar ya, itu belum. Tapi kalau sudah mulai balance atau bahkan sekarang yang RV, jadi di sinilah kita bisa melihat kemudian PH. Jadi kita harus edukasi ke pasien ya. Jadi sudah ada indikasi PH. Jadi karena nanti risiko akan berubah. Nah ini kita lihat ya, pada kasus yang kemungkinan PH itu tinggi ya. Ya, contohnya anaknya udah lebih dari 2 tahun ya. Kemudian ada riwayat Down syndrome ya, dari ronsen, dari KG, jadi ada lebih dari 2 kriteria ya. Nanti kita harus CAT. Jadi CAT-nya itu bukan untuk diagnostik tapi buat menilai PH ya. Kalau buat diagnostik cukup dengan echo ya. Nah, kita lihat sini ya, hemodinamik ya. Jadi tadi selalu dihitung QBKS ya, kemudian pari, weight dan lain-lain. Nah, kalau QPP ini flow rasio ya, lebih dari 3, PVR kurang dari 6, rasio PVR dari 3, ini artinya masih operable, ya, masih bisa ditutup. Nah, terserah. Kalau Anda bisa ngerjain ya, jadi kalau Anda kasih sama dokter bedah, ya kirim ke dokter bedah. Ya. Takutnya sejak ada intervensi, katanya penghasilan dokter bedah berkurang. Nah, jadi tergantung. Jadi di sini ya. Yang penting dia bisa ditutup, ya, bisa bedah atau tanpa bedah. Nah, kalau dia flow rasio kurang dari 2 sampai 3, PVR 6 ya, kemudian ini high risk. Nah, ini dilakukan oksigen test ya. Akut fosforit test, ya, high risk. Ya. Kemudian kalau dia flow-nya rendah ya, PV-nya tinggi, nah ini high risk ya untuk dilakukan penutupan atau mungkin dia sudah SMA ya. Saya punya SMA itu ada 2 kasus ya, udah ada 2 kasus yang SMA ya. Ya kita nggak berani tutup ya, karena dulu pernah saya tutup meninggal di meja CAT, nah, pernah tutup. Karena tadi jadi anestesi nggak berani bius, bagus ya,
begitu cabut seat dia teriak langsung RS, nggak bisa ini lagi ya. Ya. Jadi saya panggil bapaknya tuh waktu majelis, nih Pak, ini kelihatannya oke ya. Begitu up seat, anaknya teriak langsung RS. Ya. Itu kejadian pada pasien dengan pH yang tinggi ya. Terus yang berikutnya, nah nih ya kriteria ya, kita lihat kalau dia PFR kurang 4 ya silakan ditutup ya. Tapi kalau dia lebih dari 8 ya sebaiknya jangan. Tapi kalau dia borderline, nah ini tergantung individual ya, tergantung pengalaman. Ini memang di intervensi modalnya pengalaman. Ya. Seperti kayak Dr. Tin itu semua ditutup ya, nah, karena pengalaman dia begitu. Ya. Karena modal pengalaman. Terus, nah ini beberapa tipe ya, ASD ya, kemudian ini jenisnya, ya, indikasi ya. Jadi indikasinya ada ya, terutama yang volume overload ya, kemudian belum pH ya. Tapi kontensi kalau dia udah severe pH. Yang betul ya. Nah ini ideal untuk penutupan ya. Biasanya kalau aspirin 2-4 tahun ya. Kalau SPD mungkin bisa lebih tua ya. Kalau pada bayi dengan gagal jantung mungkin lebih awal ya. Kemudian metode bisa bedah ya, bisa non bedah ya. Sekarang mungkin kalau yang sekundum lebih banyak bedah ya. Lebih banyak kateter. Nah ini hasilnya bagus ya. Terus berikutnya slide. Nah ini rekomendasi ya, kita lihat ya untuk device closure ya, selalu pakai aspirin. Ya, ini sekarang kita masih pakai ya, sampai. Nah kalau saya belum pernah menerapkan yang ini nih. Katanya kalau device kurang dari 30 cukup aspirin aja. Tapi kalau dia lebih 30 katanya buat 3 bulan tuh aspirin tambah clopidogrel ya atau plavik. Kemudian baru berikutnya hanya aspirin. Saya nggak tahu Pak Nurmanto masih aspirin ya. Di sini katanya kalau dia lebih dari 30 pernah double antiplatelet ya. Sama seperti orang pasang stent. Kemudian baru habis itu aspirin. Nah kemudian echo ya saat pulang 1 bulan, 6 bulan, 9 ya dan lain. Kemudian follow up ya selalu ya. Kemudian profilaksis sampai 6 bulan. Jadi kalau dia cabut gigi walaupun sudah ditutup tetap diberikan ya untuk mencegah edukasi. Terus, nah ini yang buat VSD ya, tadi ada perimembran ya, ada yang ini ya, kemudian ini kontrainsi adalah severe pH selalu ya, kemudian ada borderline dan lain, device closure ya. Terus berikutnya, nah ini buat VSD itu terutama yang sulit ya, kadang-kadang pakai hibrid, jadi gabungan antara bedah sama non bedah ya, bedah buka torak ya, kita langsung tusuk jantungnya ya. Nah ini rekomendasi ya untuk device closure ya, selalu antiplatelet 3-5 mili itu buat 6 bulan ya. Kemudian follow up-nya 1 bulan, 6 bulan, 1 tahun ya. Kemudian tiap tahun selama 5 tahun ya. Kemudian profit tetap. Ya. Nah kalau bedah katanya cuma setahun aja cukup. Habis itu boleh di-start. Ya. Kecuali kalau ada residual. Tapi kalau buat device ya, tetap tiap tahun sampai 5 tahun. Ya. Kemudian baru setiap 3-5 tahun. Nah ini buat AVSD ya. Ini kebanyakan di operasi. Terus lanjut slide-nya. Nah, ini buat AVSD ya. Ini kebanyakan operasi ya. Nah ini rekomendasinya ya. Ini kalau AVSD karena sering ada comorbid ya. Dia follow-nya seumur hidup ya. Ini yang lain-lain ya. Terus nah ini yang PDA ya, kita lihat ada yang besar, ada yang sedang ya, kemudian ini ya, selalu yang kalau dia masih left to right ya, itu indikasi hidup. Tapi kalau dia udah PH, nah itu ya, itu kontraindikasi. Kemudian penutupannya ya bisa pakai device ya, kalau beratnya di atas 6 kilo ya, kalau dia di bawah 6 kilo itu kirim ke bedah ya, bisa agregasi. Obat-obat ya, pada bayi biasanya, yang prematur ya, kalau yang matur katanya sih nggak disarankan ya, karena pedia itu nggak ada kaitannya sama prostaglandin. Ya. Terus ini rekomendasi ya, di follow up-nya setelah penutupan PDA ya, klinis EKG ini setahun sekali, ya, setahun sekali. Kemudian tidak perlu lagi tuh ya. Kemudian tetap profilaksis sampai 6 bulan. Terus,
Nah pada prematur ya, ini kita lihat di sini ya, ini dicoba dipakai obat, tapi katanya sih 2 siklus dulu, ya. 2 siklus gagal baru kita tutup. Ya. Kalau dulu bedah ya, sekarang bisa kateter ya, coba pada pakai adu 2 AS ya, adu 2 AS. Cuman memang masih belum banyak ya, masih belum banyak. Terus, nah ini kalau buat AP window ini nggak terlalu banyak, saya kira nggak penting. Terus lanjut slide. Nah ini rekomendasinya ya. Terus, nah ini long term outcome ya. Dia pasien ICD dengan PH itu yang mengalami defect closure itu biasanya morbiditas lebih tinggi ya. Sering terjadi komplikasi ya, bisa gagal jantung, stroke, infark miokard, sering mati mendadak. Jadi sering karena saya ditelepon dok, anak saya meninggal, itu sering. Ya. Jadi dari 10 pasien saya ya, yang saya tutup tuh 4 meninggal, yang saya tahu meninggal ya. Kemudian 1 tetap aja dia, ya. Sudah follow-up udah lebih dari 5 tahun. 1 sembuh, cuma 1 sembuh. Nah yang sisanya nggak tahu meninggal atau enggak. Yang pasti meninggal cuma 4, ada 10 ya. Yang pasti meninggal 4, yang 1 masih ada sampai dia bosan. Ya. Yang 1 lagi sembuh, yang 4 nggak tahu meninggal atau dia pindah ke dokter lain. Nah, saya nggak tahu. Memang itu kondisinya tak bagus ya. Terus, nah ini kita lihat ya. Nah ini dari salah satu penelitian ya bro. Dia nggak meninggal ya, berarti meninggal semua. 1 yang hidupnya. Yang sembuh cuma 1. Itu anak wali kota Ternate. Oh, dia dari Ternate kan buat dipisah sama saya balik ke Ternate. Tapi sembuh dia. Yang 1 ya. Iya, diajak saya ke sana. Mau dikasih tarian Ternate katanya. Nah, ini hasil studi ya, 90% ujungnya esen Menger. Memang ujung-ujungnya esen Menger dia. Ya. Kemudian 40% SAN PH karena SAN ya, 10% ada kelainan tapi minor, 40% ini yang post operasi tadi ya. Nah ini yang kita kumpulin ya, dari pasien saya dari 4 dari 10 itu meninggal. Ini udah confirm meninggal ya. Yang 1 sembuh, 1 masih, yang sisanya katanya dianggap meninggal ya. Ya itu hasilnya. Memang enggak menggembirakan. Makanya jangan sampai PH pasiennya ya. Jadi the outcome is worse for patient with PH after corrective. Slide. Nah ini survivalnya ya, kita lihat di sini ya, 80% pada esen Menger ya, 93% pada sun induced PH, ya, kemudian 8% pada PH dengan minor defect ya, kemudian 65% untuk pasien-pasien yang PH setelah bedah ya. Kemudian ini dibandingkan dengan yang idiopatik ya, ini 10 years survival itu ada 4% ya. Slide. Nah ini ya, data ini dianggap bahwa PH ini berbahaya ya, kemudian kita harus tangani dengan deteksi dini ya. Ini klinikal ini perlu di investasi klinis ini perlu dilakukan secara dini. Slide. Jadi saya kira dalam beberapa menit ini, jadi konklusinya adalah PH itu definisinya MPA lebih dari 20, PV lebih dari 3 ya. Kemudian biasanya sering karena belok kiri ke kanan ya, terutama PSD, ASD ya. Kemudian outcome-nya itu tidak begitu bagus ya, terutama yang tadi yang after surgery dan lain-lain. Jadi sehingga kita harus deteksi dini ya. Jadi programnya Dr. Rizky ya, dengan itunya echo pada teman-teman kita dokter anak. Slide. Ya baik, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bro Mulyadi. Saya kira presentasinya sangat menarik dan penting, bahwa kapan kita harus melakukan tindakan penutupan dari SAN, baik ASD, VSD, PDA, ya. Dan ternyata memang hasil dari penutupan ini sangat tergantung pada kondisi awal, ya. Apabila sudah PH tentu outcome-nya juga tidak begitu baik. Ya. Saya kira ini penting, barangkali untuk teman-teman semua
mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau komentar mengenai pasien-pasien, pengalaman di center masing-masing barangkali semuanya hidup, barangkali nggak ada yang meninggal atau semuanya nggak ditutup, dibiarin aja. Gimana? Dokter Didi, silakan. Sini aja, tunggu dulu Prof Mulyadi lagi telepon ke sini. Nah ke sini aja, ke depan biar jelas. Ya, tunggu sebentar. Ya, dari Pak Jokowi, enggak, telepon. Iya, Prof. Ya, Didi nanya, silakan. Terima kasih, Prof. Nggak diakui di Sumatera Barat, dia nggak diakui. Padang Jawa, Prof. Makasih, Prof. Ya, silakan, Dr. Didi. Ya, makasih, Prof. Tadi saya tertarik dengan kasus yang high risk tadi, Prof. Kan ada 4 dari 10 meninggal. Nah, pertanyaan saya, PH itu kan range-nya kan luas. Mulai dari ringan, sedang, berat. Atau kita pakai pari juga. Parinya ada misalnya hanya, ada yang zona abu-abu, ada yang memang severe, berat. Nah, yang kita takutkan itu yang area yang di mana, Prof? Apakah daerah abu-abu, sehingga kita takut mau kita pasang, atau kalau dia pH-nya tidak terlalu tinggi, misalnya hanya parinya 4, sekian, kan aman, walaupun dia masih pH. Nah, yang mana, Prof, yang kita takutkan? Terima kasih, Prof. Semua itu yang pH pressure di atas 2/3 sistemik. Jadi yang dia agak berat. Jadi semua itu yang pH-nya di atas 2/3 sistemik. Nah, kan pertamanya kan saya oksigen tes, dia respon. Kalau dia nggak respon saya akan nggak kerjain. Ya. Kemudian kita lakukan occlusion test. Ya. Semuanya oke. Ya, baru kita rilis. Ternyata dalam perjalanannya ya, ternyata dia nggak membaik. Jadi ujungnya dulu ada pertama waktu masih mahasiswa FKUI dia. Ya. Kemudian setelah 5 tahun, jadi dia meninggalnya 5-10 tahun setelah ditutup. Ya. Jadi biru-biru. Ya. Akhirnya meninggal juga. Ya. Jadi ya itulah yang kita nggak bisa perkirakan gitu. Jadi 5-10. Iya, kita paling kan obatnya cuma sildenafil. Dia selalu dapat sildenafil, dapat captopril. Dia nggak berhenti obat tuh. Terus lama-lama ininya jadi bulging ya. Dadanya jadi bulging, perikoda bulging. Ya. Ya, nggak turun. Malah makin lama makin tinggi, ya. Makin tinggi. Jadi memang kita harus jelasin ke orang tua ya. Jadi makanya sekarang kan saya sering dapat konsul dari dewasa tuh. Sekarang kalau udah itu saya nggak kerja lagi. Ya. Apa? POTS. Ya. Jadi dicabut lagi ya. Ya dia kadang-kadang meninggal di rumah. Jadi dia telepon saya, dok, anak saya meninggal. Ya, belum sempat di POTSAN. Ya. Sebetulnya bisa dicabut lagi, cuma dokter bedah nggak mau kerjain. Kan harus dibius. Dokter bedah juga waktu itu saya konferensikan yang dokter itu, dokter bedah juga udah nggak bisa main. Jadi dia waktu itu masih tingkat 5. Kemudian begitu dia meninggal tuh dia udah jadi istri dokter KKV. Nah, dokter KKV mungkin cari istri nggak nanya-nanya dulu gitu ya. Jadi begitu dia udah jadi istri dokter KKV. Ada lagi? Ya. Tina. Pakai mic, pakai ya seperti tadi itu. Jadi yang jelas begitu oksigen tes, flow rasionya naik, parinya turun. Ya bagus respon. Bukan, kan? tapi parsial. Tapi pada perjalanannya tetap aja yang namanya pH tuh jalan terus. Minum obat enggak, Bro?
minum obat. Dapat sildenafil, dapat captopril, semua dapat. Tetap aja kadang kita sampai bosan. TR-nya masih 100. Mana? Yang 40 itu. Satu paling lama bertahan. 7 tahun. 7 tahun. Kemarin terakhir 7 tahun ya. Saya pasang 2013, meninggal tahun 2020. 7 tahun ya. 7 tahun. Tadinya itu yang mau saya tayangin. Tapi katanya CD-nya udah nggak ada. Udah dibusnahin. Apa namanya? Backup cat lab-nya itu dibuang semua. Dibuang. Ya. Tapi harusnya kan nggak boleh kan. Iya. CD-nya. Enggak, di cat lab itu ada. Katanya berjamur, dibuang katanya. Iya. Berjamur rasanya. Oke. Jadi sehingga saya nggak bisa lagi ambil yang itu. Ya. Ini yang baru saya tutup kemarin. Nah mudah-mudahan kita berharap ya nggak begitulah yang pas ini. Mungkin nggak tahu yang lain Pak Nurmanto pengalaman. Ya, silakan ada lagi tuh. Dokter Dewi. Hah? Biasanya yang muda dulu. Kalau Dokter Nurmanto yang muda dulu. Prof izin mau konfirmasi ulang. Berarti bila dia partial respon itu sebaiknya kita tutup apa enggak? Ya tadi individual, kan tadi individual. Tergantung. Kalau kami Kan tadi individual itu kan dulu. diserahkan ke operator. Nah, kalau dia operatornya yakin, ya edukasinya, kadang-kadang pasien juga, dia dok, tutup aja dok. Tapi ini tetap Prof kasih sildenafil ya, pos ditutup tetap dikasih sildenafil. Jadi yang di meja operasi itu pasien konsulen anak. Dia berobat dari lahir, nggak ketahuan ASD. Datang umur 15 tahun dengan udah mau SNM. Konsulen anak. Iya. Bukan konsulen kardiologi kan? Bukan, konsulen anak. Bukan. Konsulen anak. Jadi bapaknya marah bener tuh. Saya dok dari lahir sama dokternya imunisasi semuanya. Enggak dibilang ada klien tuh begitu ketahuannya udah 15 tahun langsung PH. Akhirnya meninggal di meja cat. Oh ya? Iya. Saya udah bilang Pak ini berbahaya tapi dok tutup aja dok. Malah waktu merilis itu di depan bapaknya tuh. Pak ini hitungan saya ini udah aman nih. Karena kan bisa sampai bapaknya saya panggil ke dalam waktu merilis. Oke. Begitu bapaknya keluar ya. Waktu absen dia teriak langsung RS. Ya. Terus RS dia. Langsung meninggal di meja cat ya. Iya. Bapaknya udah senang tadinya itu. Bapak ibunya udah senang. Udah bisa dirilis. Ya. Ya, Nurmanto masih ada? PA pressure kita kan nggak ukur, kita pakai EVO. Kan kita PA-nya kan kepakai sama SID. Ya. Kan ada 2 pangser. Nah, kita hanya dengan EVO aja, dengan TR-nya. Kan dia sebelum diri kan dia ada kepakai sama SID gitu kan. Tapi TR-nya berkurang, kan otomatis kalau TR-nya berkurang kan pasti PA-nya turun. Kayak pasien ini kan TR-nya turun dari 80 menjadi pasang 2 seat. 60. Ya. Lebih dari 20%. Ya. Kan dari 80 jadi 60 kan 20% kan. Tapi TR. Ya, TR. Ya. Yang meninggal di meja cat ya karena dia teriak. Ya. Ali? Mungkin di luar ini Prof, di luar apa saya kebetulan kita kumpul semua di sini. Pengalaman pribadi tapi PSD anak saya. Ingat ya Prof? Berarti ini udah tahun ke-15 anak saya yang 2005. Kasus pertama dulu PSD ditutup. Nah, sekarang sudah punya anak 1 alhamdulillah. Bagus saja. Tapi masalahnya belakangan ini sering muncul gejala-gejala alergi. Apakah ada pengalaman Prof, misalnya karena nikel atau rilis nikel atau apa terkait gejala apa? Alergi Prof. Alergi. Kadang muncul asma kulit terutama. Apakah memang ada pengalaman Prof, kasus-kasus yang sudah lama itu dengan atau rilis nikel atau apa? Artinya kan dia bukan alergi nikel kan. Saya dulu pernah pasien yang alergi banyak, begitu kita pasang nggak ada apa-apa, pernah.
ibunya bilang dia alergi ini. Kita pasang PDA, aduh nggak ada apa-apa dia. Ya mungkin kan biasanya PJB itu sering disertai dengan kelainan lain. Ya mungkin kebetulan dia alergi, bisa aja ya. Iya. Nah cuman yang menarik itu kemarin dari Propat ini katanya 50% jadi PGK. Katanya. Itu yang saya kemarin ya, di luar negeri kita kan nggak pernah pantau kan, katanya 50% pasien-pasien PJB itu nanti jadi PGK. Hah? Karena katanya karena hemodinamik atau apa? Oh enggak, karena hemodinamik. Nah, saya bilang di kita sih nggak pernah, kita nggak pernah pantau kan? Hah? Yuk klosur, bedah dan lain-lain. Yang penting PJB, pasien PJB. Ya mungkin perlu dipantau nanti. Ya, mungkin buat teman-teman perlu dipantau. Ya, oke, Prof. Katanya perlu periksa albumin urin. Albumin urin. Ya. Tapi yang bagus itu yang anaknya konsulen itu udah pH udah hampir nggak bisa ditutup ya. Terus bagus sekarang, seger. Malah suaminya orang bule kan, berarti dia kuat, berarti kan. Makanya dapat orang bule. Itu juga herannya Pak, dia pas mau kuliah ke luar negeri di screening kardiomegali, begitu dilihat ASD besar udah mau SMA. Anaknya tinggi, ya. Kayak model gitu. Jadi nggak ada yang nyangka dia ada ASD. Dia seperti model tinggi. Begitu screening mau ke Inggris, kali begitu cek udah mau SNR. Ditutup. Terus sekarang seger dia. Dia minta dicek anaknya 3 orang. Alhamdulillah sih bagus. Datang suaminya juga. Ya. Kan kalau SNR itu kan nggak boleh hamil kan, ya, nggak boleh hamil. Ya. Nah, nikah sih boleh, tapi nggak boleh hamil. Oke. Ya, Prof. Ada lagi? Satu lagi, Prof. Komentar dari saya. Tadi Prof, bagaimana pengalaman di Jogja ya? Kalau di Jogja, kalau saya lihat seperti kasusnya Prof yang ditampilkan tadi, akan memang kita tutup, tetapi kalau kita rekomendasi tutup dengan pembedahan, alasannya memang pembedahan risikonya tinggi. Tapi kalau pembedahan kita pesan ke bedah minta dibuat ASD creation ya. Itu karena itu aman kalau nantinya ke depan akan terjadi serangan pH. Sebenarnya yang kalau kasusnya Prof itu saya setuju dengan pemberian penutupan dengan device, tetapi kalau saya sangat rekomendasikan device, tetapi device yang ada unfenestrated. Karena itu risikonya kalau fenestrated akan lebih bagus kalau nanti misalnya sudah tidak ada masalah bisa ditutup. Tapi kalau nanti suatu saat terjadi sesuatu sebagai jalan keluar. Tetapi kalau bedah misalnya dia ditutup rapat pun tidak masalah, bisa kita pangser. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih. Jadi saya kira cukup ya. Jadi diskusi